Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barakatan wa muzizatan wa hidayatan wa satril iman wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anzil alaina wa tub alaina wa karamatis salam wa hikmatul ulum ya Raufur Rahim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu alazim. Ila hadatul mukarramun, para alim, para kiai, para masyayikh, ustaz dan ustazah yang saya takdimi, mudah-mudahan diberkahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para pemangku pondok pesantren At-Tadkir Kaliharen, Ustaz Anang Ma'ruf beserta Gus Alsyad, mudah-mudahan Allah sematkan keikhlasan di dalam batinnya sehingga bisa mengantarkan putra-putri yang di pondok pesantren ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para ustaz, para pembina, para penyampai risalah Allah dan Rasul yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang tentunya selalu kami takzimi. Kesempatan malam yang berbahagia ini kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allahu Rabbul Izzah, Allahu Jalla Jalaluh, yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Dari kita bangun pagi sampai tidur kembali, nikmat yang Allah kirimkan kepada kita banyaknya luar biasa. Maka sehingga di surat Ar-Rahman Allah bertanya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Belum nikmat yang lain. Maka syukur itu ditempatkan paling tertinggi di dalam urusan orang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syukur itu letakkan yang paling tinggi? Karena orang bersyukur itu diberikan apa oleh Allah? Nikmat sehat, nikmat sakit, kemudahan dan kesempitan. Yang ada hanya alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita sekalian, Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku, kita tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Amin. Allahumma Amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadirannya junjungan kita Nabi besar Muhammadin
Muhammadin. Beliau berkorban jiwa raganya, harta bendanya, kepentingan pribadinya demi tegaknya al-Islamu ya'luh wa la ilaha. Dan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, orang yang menerima tongkat estafet, terutama bagi anak-anakku yang sedang menjalani pendidikan. Kenapa? Karena kita akan menampakkan orang Hindu itu tidak belajar Al-Quran, dia tidak tahu Islam itu seperti apa. Orang Kristen juga tidak belajar Al-Quran dan dia tidak tahu Islam itu seperti apa. Orang Majusi juga tidak belajar Islam dan dia tidak tahu Islam itu seperti apa. Lah kita yang belajar Islam inilah harus menunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka. Karena mereka melihat kita, tidak melihat Al-Quran, tidak melihat Nabi, yang dilihat itu kita. Maka kata Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bapak Ibu sekalian punya anak profesor doktor tidak berakhlak, dipercuma di hadapan Allah. Maka dulu Pak, kalau mondok pesantren, santri itu nggak belajar. Pertama datang ke pondok pesantren, santri itu diajarkan akhlak dan adab kepada kiainya, ya kepada teman-teman, diajarkan bagaimana adabnya. Dan Nabi kita SAW diutus oleh Allah semata-mata ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia, sehingga kita berakhlak kepada Allah secara hakiki, berakhlak juga kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita sekalian mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku rahimakumullah, tadi sudah disampaikan perjalanan dari Al-Karam Kiai Joko Nur Ihsan. Luar biasa perjalanan. Artinya apa? Artinya beliau mengajarkan kepada kita bagaimana Islam itu dibumikan. Nah, sekarang ini perlu dibuktikan Islam itu dalam langkah dan perbuatan kita. Bukan sekedar aku-aku, saya beragama Islam, saya paling baik dari orang lain. Tidak. Buktikan Islam itu baik di hadapan Anda dengan akhlak dan perilaku Anda. Seperti beliau, dibuktikan Islam itu dalam kehidupannya. Sementara ini banyak orang berteori tentang Islam, sholatnya benar, tapi praktek sholat setelah sholat berantakan. Puasanya benar, praktek dalam puasa berantakan, tidak menampakkan orang yang berpuasa. 1 bulan penuh Allah ajarkan kepada kita agar kita menjadi orang takwa, diatur, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar akhlaknya baik, perkataannya baik, pemikirannya baik. 1 bulan ke puasa, kembali ke setelan awal, kembali tidak berakhlak. Bulan puasa sholatnya bagus, tarawih, kasih makan fakir miskin, kembali lagi begitu selesai Syawal, kembali ke setelan awal. Yang tadinya suka bohong, yang tadinya suka nipu orang, nipu, yang tadinya suka menyakiti orang lain, menyakiti orang lain, yang suka gibah kepada orang lain, gibah kepada orang lain. Maka kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka
Nah, kita lihat fenomena. Kalau orang Islam itu sholatnya benar, yakin orang Islam itu soleh perbuatannya, karena dia malu. Orang Islam itu walaupun Allah tidak nampak di hadapannya, walaupun dia tidak mampu melihat Allah, tapi yakin Allah melihat dia dan melihat segala gerak-gerik yang dia lakukan, dari mulai takbiratul ikram sampai salam, semuanya berikrar kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari awal sholat sampai akhir sholat orang itu berikrar, hidupku, matiku, rizkiku semata-mata milikmu ya Allah. Dia praktekkan kepada orang lain. Kenapa? Karena sholat itu adalah aqimi sholat, kata Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah tidak memerintahkan Anda sholat. Kalau mengerjakan sholat anak kecil bisa, Bapak Ibu sekalian. Tapi mendirikan sholat ini yang sulit, karena perintahnya aqimi sholata. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu, sholatmu kata Allah, sholat kita dapat mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Selama perbuatan keji dan perbuatan mungkar masih ada dalam diri manusia, yakin seyakin-yakinnya puas sholat Anda tidak akan bisa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itulah dinampak. Begitu selesai sholat 5 menit, sejadah yang panjang, amaliyah yang panjang menanti Anda. Anda harus berkata yang baik kepada orang, Anda harus berpikir yang baik kepada orang, harus Anda berbuat baik kepada orang lain. Kalau ada tetangga saya tidak bisa tidur karena kelaparan, sedangkan saya makan kekenyangan, saya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihujat oleh para malaikat. Karena apa? Seluruh Al-Quran itu hampir mengajak kita tentang bagaimana bermuamalah kepada orang lain. Sendiri sholat baik, tapi lebih baik sholat itu berjamaah. Mengajak kepada kita bagaimana kita menjadi orang Islam yang benar-benar orang yang menjalankan Islam dengan baik. Maka praktekkan. Jadi bukan sekedar teori sholat saja, praktek sholat tetangga bagaimana, orang tua bagaimana. Kita lihat orang yang ibadah kepada Allah bagaimana kepada kedua orang tuanya, bagaimana kepada saudara-saudaranya, bagaimana kepada anak-anaknya. Kadang-kadang kita ini, kata Imam Syafi'i, ananda sekalian, beliau berkata, kalau kepada orang tua itu jangankan bab yang lain, bab sendal saja kita tidak boleh berdebat kepada orang tua kita. Sehingga apa? Kata Allah, ridallah ridha walidain. Orang yang sukses di muka bumi ini kita lihat, apapun agamanya Bapak boleh lihat. Coba Bapak lihat di YouTube orang-orang sukses di muka bumi ini. Semua orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya, walaupun mereka kadang-kadang tidak taat kepada Allah, tapi mereka mencintai keluarganya. Nah, kita ini harus praktek dalam kehidupan. Hakikat ini mengajarkan kepada kita, kalau sudah sholat ya harus zikir. Kalau kamu zikir ya harus kamu berpikir. Kalau kamu wirid ya harus wirid dalam kehidupan kamu. Kalau kamu pintar baca hadis, kamu harus bisa membuang hadas perbuatan. Maka yakin, kalau kita mengikuti daripada cerita tadi Kiai Nur Ihsan, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana mendirikan suatu bangunan itu dengan darah dan air mata. Tempat ini dibangun dengan darah dan air mata. Saya datang ke tempat ini, saya lupa ya tahunnya, mungkin sekitar tahun 2000 sekian. Belum ada bangunan, masih di bawah. Karena saya kenal beliau itu sekitar tahun 93. Saya kenal beliau karena beliau dibawa sama Pak Kiai Handir. Beliau
arafa rabbah jahila nafsah. Apabila kamu kenal dirimu, maka pasti kamu kenal sama Tuhan. Tatkala kamu kenal Tuhanmu, maka bodohlah nafsu. Saudara sekalian yang diberkati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini ceramah saya. Marilah kita berdoa, khususnya malam hari ini karena kaulnya beliau, yang kita peringati itu karyanya, bukan kematiannya. Jadi karyanya beliau inilah kita peringati. Kalau sekarang beliau berkarya seperti ini, anak-anaknya dan jamaahnya harus lebih baik daripada beliau. Inilah yang dicita-citakan oleh beliau kepada kita sekalian. Marilah kita doakan, mudah-mudahan Kiai berihsan, diberikan predikat, dimuliakan oleh Allah di dunia akhirat. Mudah-mudahan anak keturunannya diangkat oleh Allah menjadi anak yang saleh dan salehah di dunia ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pondok pesantren ini mencetak daripada ilmuwan-ilmuwan muslim yang taat, yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Barkal karim yang Allah taala azza wa jalla wal hidayah syafa'a wal barakah liridha ila al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ja'alna bi nurikal hafifa bi ismikal alif lam mim sad kaf ya sabun fayakun masyaallah. Bika ya azza wa jalla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram ya Allah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.